Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Muhammad Husnul Arifin dari SDN 05 Surabaya, calon guru penggerak angkatan 8. Akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk menyelesaikan koneksi antar materi pada modul 1.3 ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif IA di sekolah Bapak atau Ibu? Kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila diantaranya adalah pendidik harus memahami filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pendidik harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, pendidik harus mampu memahami visi guru penggerak. Ketiga hal tersebut digunakan untuk menyusun visi murid ke depan dengan paradigma inquiry apresiatif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menurut saya, peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila yang paling penting adalah pendidik sebagai suri tauladan mampu menuntun murid sesuai kodrat alam dan zaman dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Berikutnya, pendidik harus mampu berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang peserta didik. Adapun 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus dipahami oleh pendidik yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Kreatif. Dan 6. Bernalar kritis. Untuk memaksimalkan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, pendidik perlu memiliki visi dan prakarsa perubahan yang lebih baik. Visi dan prakarsa perubahan tersebut dapat dilaksanakan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi awal saya mulanya adalah mewujudkan pembelajar yang berbudi luhur dengan bernafaskan profil pelajar Pancasila. Kemudian visi saya revisi menjadi mewujudkan generasi yang berbudi dan berprestasi dengan berwawasan global. Adapun prakarsa perubahan dari visi yang saya buat adalah mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dengan berpusat pada murid. Tahapan bagja untuk mewujudkan visi saya dan prakarsa perubahan saya adalah B. Yang pertama, buat pertanyaan. Pada tindakan ini yang saya lakukan adalah diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru terkait pentingnya pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, mencari informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang menyenangkan dalam pembelajaran yang berpusat pada murid. Tahapan yang kedua, ambil pelajaran. Pada tindakan ini, saya mencari tahu siapa yang sudah berhasil melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan berpusat pada murid. Yang kedua, diskusi atau wawancara untuk mencari contoh nyata pembelajaran atau aktivitas yang menyenangkan dengan berpusat pada murid. Ketiga, menciptakan lingkungan yang kondusif dan mensupport. Yang berikutnya, merefleksi diri. Tahap yang ketiga adalah gali mimpi. Pada gali mimpi yang saya lakukan adalah
membuat gambaran atau narasi saat mencapai pembelajaran yang menyenangkan dengan fokus pada murid. 2. Membuat daftar keterampilan baru yang diperoleh dari berbagai informasi atau literatur. 3. Menganggap murid sebagai subjek belajar. 4. Menganggap murid sebagai individu yang unik. 5. Semua lingkungan adalah tempat belajar. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pada tahap ini, tindakan yang saya lakukan adalah 1. Tanya jawab dengan murid kegiatan apa yang menyenangkan saat pembelajaran atau kegiatan apa yang bisa menghargai keberagaman mereka. 2. Mencari informasi di internet atau media sosial. 3. Kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun pembelajaran yang menyenangkan dengan pusat pada murid. 4. Laksanakan program-program sekolah secara kontinu. Yang kelima, merefleksi kegiatan. Yang keenam, menyusun tindak lanjut. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada tahapan ini, tindakan yang saya lakukan adalah 1. Mengajarkan sejawat mengobservasi kelas saya. Yang kedua, membuat catatan supervisi kepala sekolah. Yang ketiga, melaksanakan catatan kecil atau jurnal kegiatan. Yang keempat, melakukan evaluasi atau refleksi guru dan murid. Yang kelima, menyusun program perbaikan selanjutnya. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.